pernah lelah mencintai Republik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kenalkan, nama saya Fikri Ferdinand Lazuardi dari KPKNL Mamuju. Status saya masih belum menikah, tapi saya ini udah punya pacar. Cuman ke depannya tuh saya kebingungan nih mau dibawa kemana ini. Apalagi masa pandemi gini, serba keterbatasan. Ibaratnya dalam penilaian nih, kita udah jago pendekatan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, tapi pendekatan ke calon mertua terhambat, percuma. Saya dulu kuliah, belajar hukum agraria, hukum pidana, hukum perdata, tapi percuma kalau saya tidak bisa menyatukan hubungan dalam hukum pernikahan. Bisa gitu, tepuk tangannya yang natural. Ini bukan bayaran ya. Saya ini masih 3 tahun di DJKN, dan saya itu baru sadar ternyata masih banyak orang yang belum tahu DJKN. Tapi saya kalau misalnya kenalan sama orang ya langsung aja kalau ditanya kerja di mana, DJKN, karena biar sekalian mengedukasi lah. Tapi yang jadi sebel kalau kita ketemu orang yang bukannya dia nggak tahu, tapi malah sok tahu. Contoh, ada teman saya, dia nanya, Fik, kerja di mana sekarang? DJKN. Oh, DJKN. Bisa urusin askes dulu? Dulu. Askes nih, mohon maaf nih. Askes. Huruf J dan K di DJKN bukan jaminan kesehatan, mohon maaf. Maaf. Ini saya kerja waktu masa namanya udah DJKN loh. Gimana kalau dulu namanya DJPLN? Udah pasti dong saya dikira pegawai PLN, atau mungkin paling parah nih, DJPLN. Pegawai PLN yang nge-DJ. Untung ya. Untung ya. Ada beberapa waktu yang lalu ada video Bu Menteri bilang, Pak Dirjen Kekayaan Negara ini adalah orang paling kaya di Indonesia. Karena video itu saya semakin mudah untuk menjelaskan DJKN apa. Jadi kalau ada yang nanya, Fik kerja di mana? Tinggal liatin videonya. Muncullah pertanyaan berikutnya, kok bisa sih jadi orang paling kaya? Di sini kita masuk untuk menjelaskan. Jadi DJKN itu bisa dianggap kaya karena kita mengelola aset negara dengan total nilai mencapai 11.000 triliun rupiah. Gokil kan tuh. Bahasa ini tuh 11.000 triliun rupiah ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya belum terbayang gimana besarnya. Tahu Cristiano Ronaldo kan? Cristiano Ronaldo dikontrak MU selama 2 musim dengan nilai kontrak kurang lebih 1 triliun rupiah. Jadi kita di DJKN ini mengelola aset negara setara dengan mengelola 11.000 Cristiano Ronaldo. Jadi Pak, itu kalau kita bikin pertandingan sepak bola Pak, isinya 11.000 Cristiano Ronaldo, itu rebutannya nyetak gol semua itu. Strikernya ngegolin, pemain tengah ngegolin, kiper ngegolin, wasit ngegolin, pemain cadangan ngegolin, penonton ngegolin, tukang somai lewat bukan jualan tapi ngegolin. Salah nih kayaknya. Tapi ya namanya. Tapi Cristiano Ronaldo ini di kontrak MU tentu memiliki peran sendiri untuk membangun MU menjadi lebih baik. Sama halnya dengan aset negara. Aset negara ini masing-masing punya peran sendiri untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Nah, mohon izin Bapak Ibu, nih mohon maaf ya saya ganti background-nya, dan ini bukan background, ini asli nih. Saya cuma mau menginfokan kalau ini tuh saya ngeteknya lagi di kantor. Di sini kantor ini kami nyewa karena Januari awal tahun lalu terjadi gempa dan mengakibatkan gedung keuangan negara Mamuju rusak berat dan kami nggak bisa pakai. Jadi di sini kami berusaha bangkit dari itu. Gimana Pak? Cukup Pak ya? Cukup nggak? Cukup. Itu pesan sponsor. Cukup ya sampai itu ya. Lagi pula nih saya juga bingung nih kenapa
kantor saya ini wallpapernya pantai. Ini Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu nih, kita keluar dari KPK Mamuju 100 meter ke depan pantai beneran, Pak. Ngapain ada pantai palsu di sini, Pak? Ngapain ada pantai palsu? Harusnya tuh yang nggak ada di Mamuju ini wallpaper, pasang wallpaper McD gitu. Gedung lantai 12 gitu. Atau enggak ini keramaian, waduh, nggak bisa ditemukan di Mamuju. Jadi menurut data BPS nih Pak, saya menghitung perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Jadi perbandingannya itu adalah 1 orang berbanding 16.000 meter persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mamuju sebelum adanya pandemi sudah physical distancing. Lebih banyak, tapi memang banyak dalam pekerjaan, memang banyak rintangan dan cadangan ya, apalagi awal-awal pandemi gitu. Sebelum itu di Mamuju ini saya banyak belajar tahu hal ya, kuliner. Ada kuliner di Mamuju namanya coto kuda. Itu pertama kali saya cobain ya, ke warung makan coto kuda ya. Saya coba tuh coto kuda ya. Saya kok rasa dagingnya kayak daging sapi ya. Saya curiga memang bener daging sapi, tapi sapi yang jalannya L, Pak. Terus baru mikir gitu. Di warung yang sama juga saya ditawarin nih sama penjualnya, Mas mau gak nih daging torpedo kuda bisa meningkatkan kejantanan? Dulu nih, kok bisa sih meningkatkan kejantanan? Iya, soalnya kan torpedo kuda gede, semakin gede torpedonya kan semakin bisa meningkatkan kejantanan. Kalau logikanya seperti itu, jangan makan torpedo kuda, makan torpedo kapal selam loh. Jantan banget tuh, jantan. Dan selama di Mamuju juga, saya tuh cukup kaget pada saat kita awal-awal pandemi, apalagi memasuki proses pekerjaan yang namanya WFH. Nah, di WFH itu selain kegiatan pekerjaan ya, saya itu banyak menghabiskan kegiatan-kegiatan di atas kasur. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ya, kalau saya ngomong kasur, mohon maaf, jangan yang dibayangkan Bapak Ibu kasur di rumah Bapak Ibu yang spring bed, Pak, yang enak, bukan Pak. Jadi kasur saya itu yang harga 300 ribuan, yang single bed yang kayaknya bednya itu bukan BED tapi BAD, Pak, jelek. BAD jelek. Jadi ya, kita ya satu pemikiran Bapak Ibu ya. Bed ya, single bed ya. Bayangin single bed, jadi saya itu berkegiatan di tengah-tengah kasurnya itu. Saking seringnya saya berkegiatan di tengah kasur ya, yang kasur saya yang bentuknya begini nih, lurus, tiba lama-lama tengahnya tepuk, cukup begini nih. Ini kalau saya tambah air jadi kolam ikan. Terus nih kalau saya hanyutkan di laut, saya yakin dikira orang jadi perahu. Dan kebayang ya, waktu WFH itu berat badan saya mencapai 100 kg. Jangankan kasur, saya kalau naik Honda Astrea Legenda tahun 90-an, saya pakai seminggu langsung turun mesin itu, yakin. Gila. Jadi ya, kembali ke kasur, jadi karena bagian tengahnya udah delesep atau menipis, saya berkegiatan di bagian atasnya. Lama-lama ikutan tipis, saya berkegiatan di bagian belakangnya, ikut tipis juga. Lama-lama tipis semua, jadi kayak dompet akhir bulan, tipis semua. Tipis semua. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli kasur baru. Jadi kasur tipis saya jadikan selimut. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang penasaran. Kayaknya nggak mungkin deh setipis itu. Spesial di Rakernas DJKI 2021. Mari kita sambut kasur tipis saya. Ini dia. Kasurnya. Nih, beneran nih tipis ya, Pak. Nih. Nah, bener banget ini. Sumpah. Saya bela-belain bawa ke kantor Pak, dikira sejadah Pak. Bener banget Pak. Jadi ya, mumpung ini Rakernas DJKN, saya memutuskan untuk melakukan lelang bentuk kasur TV saya ya. Saya lelang untuk Bapak Ibu di sini yang ingin menawar kasur saya dengan nilai limit sebesar Rp100.000. Silakan Bapak Ibu yang ingin ingin menawarkan di sini, silakan chat saya langsung di YouTube-nya bisa. Yang di YouTube bisa nonton, bisa chat di ini saya juga memantau lewat YouTube. Nah,
Sekedar informasi Bapak Ibu. Jadi nilai limit 100.000 ini sudah melalui penilaian oleh tim penilai KPK yang memuju ya. Jadi yang mana itu saya sendiri di dalamnya kan. Tapi insya Allah Bapak Ibu, walaupun saya tergabung dalam penilaian, saya pastikan tidak adanya benturan kepentingan ya. Aman. Oke. Jadi ini saya hitung mundur selama 10 detik ya. 10 detik, ya 10, 9, aman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ditutup. Pemenangnya adalah Muhammad Ridho Arfe sebesar membit Rp160.000. Mantap. Selamat Muhammad Ridho Arfe di subbagian kehumasan, mantap. Anda mendapatkan kasur tipis saya. Kapan lagi Anda mendapatkan kasur yang bisa jadi kolam ikan, perahu, jadi selimut? Mantap. Oke. Dengan berakhirnya sesi lelang saya, jadi saya akhiri juga sesi lelang saya. Untuk selanjutnya sih saya ingin berterima kasih karena sudah diundang di acara lantas ini kami stand up, khusus untuk Bapak yang terhormat Bapak Ridwan Silvan memberikan kesempatan untuk saya tampil di sini, dan kebetulan juga hari Sabtu kemarin saya ulang tahun, jadi ini hadiah yang sungguh spesial. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ada Bapak Ibu di sini yang tersinggung atau sebagainya, saya mohon maaf ya. Karena tidak ada intensi lain selain saya untuk menghibur di sini. Terima kasih. Saya Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.